Bismillahirrahmanirrahim. Untuk insya kedua kita akan berbicara tentang anwa'ul khobar. Jika di insya pertama kita berbicara tentang kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha, maka di insya kedua yaitu temanya adalah anwa'ul khobar, macam-macam dari khobar. Di buku ini kita akan menemukan 3 jenis khobar. Yang pertama adalah khobar mufrad, nur, al-ilmu nur, nurnya, al-ilmu mubtada tentu, nurun adalah khobar. Nah, nurun ini adalah khobar mufrad. Khobar mufrad itu maksudnya adalah bukan khobar jumlah atau khobar syubuh jumlah. Di alif ini adalah contoh khobar mufrad. Al-ilmu nurun, Aisyatu ummun, arwatu udulun, al-muslimatu shadiqatun, at-talibatu najihatun. Jadi ini mufrad, tidak murakkab, tidak berbentuk jumlah atau syubuh jumlah. Nah, di yakba kita akan bertemu dengan al-ilmu. Jadi ini mubtada'nya al-ilmu, maka khabarnya mana? Khabarnya adalah di sini. Sya'nuhu azimun, jumlah. Jadi khabarnya adalah jumlah. Jumlahnya, total jumlahnya di sini. Sya'nuhu azimun. Jadi bukan hanya sya'nuhu saja, tetapi sya'nuhu azimun. Ini adalah khabar. Khabar dari al-ilmu. Maka al-jahlu khabarnya adalah waquhu wakhimun. Al-madinatu khabarnya mana? Anwaruha sati'atun. Az-zakatu mana khabarnya? Az-zakatu tutahhirun nufus. As-siwaku yutayyibul fama. Al-qatilu la yarithu. Nah, kita lihat di sini ada 2 jenis jumlah. Yang pertama khobar jumlahnya adalah khobar jumlah ismiyah, ya, ismiyah, dan yang kedua adalah khobar jumlah fi'liyah. Tutahhiru, yutayyibu, la yarithu, ini adalah khobar jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Kemudian di contoh yang ketiga adalah assalamu alaikum. Nah, assalamu di sini mubtada, khobarnya adalah syibhu jumlah. Syibhu jumlah ini bisa jar majrur atau dorof, ya, dorof, ya, dengan dorof, baik dorof makan ataupun dorof zaman. Baina yadaika, al-arabiyatu baina yadaika, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Misal tahta aqdami di sini adalah khobar syibhu jumlah. Jadi dari anwa'ul khobar kita bisa menemukan di sini ada 3 jenis khobar. Yang pertama adalah khobar mufrad, yang kedua adalah khobar jumlah, baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Kemudian yang ketiga adalah khobar syibhu jumlah. Nah, maksudnya khobar syibhu jumlah di sini adalah khobar yang terdiri atas huruf jar, jar dan majrur, huruf jar dan isim yang dijarkan, atau antara dorof dan madruf, ya. Kalau dari contoh di atas, ketiga jenis khobar tersebut berada di belakang setelah mubtada, maka di dalam 4 contoh ini kita akan menemukan khobar yang tidak diletakkan di belakang, tetapi khobarnya berada di depan. Aina, ini adalah khobar. Mata adalah khobar. Kaifa khobar. Kaifal halu, al-halunya yang jadi mubtada. Nasrullahi, nasru di sini adalah mubtada. Al-mafarru adalah mubtada. Ya. Jadi khobar muqaddam. Jadi enggak selalu khobar itu berada di belakang, tergantung situasinya. Nah, di dalam situasi yang pertama ini kita menemukan bahwa khobarnya adalah istifham. Jika khobarnya adalah istifham, maka istifham harus diletakkan di depan. Bukan al-mafarru aina, bukan, tetapi ainal mafarru. Jadi khobarnya harus diletakkan di depan. Ini dalam contoh yang pertama. Kemudian yang kedua adalah contoh dari khobar yang diletakkan di depan, yaitu khobar yang terdiri atas syibhu jumlah. Syibhu jumlah di sini bisa jadi seperti tadi, syibhu jumlah bisa jar majrur, bisa juga dorof, ya. Nah, mengapa diletakkan di depan sementara contoh di depan tadi diletakkan di belakang khobarnya? Karena mubtada'nya nakirah. Fil fasli talibun, inda akhi dhaifun. Karena khobarnya adalah karena mubtada'nya adalah mubtada nakirah, ya. Kemudian di contoh yang ketiga
mal qaidu illa Khalidun. Khalid di sini mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya adalah al-qaid. Innama asyairu Abu Tamam. Abu Tamam di sini adalah mubtada, asyairunya adalah khabar. Innamal khaliqu Allahu. Allah sebagai mubtada dan al-khaliqu adalah khabar. Mengapa diletakkan di depan? Karena dia adalah qasr. Jika dalam keadaan qasr itu artinya hanya. Jika dalam keadaan qasr maka khabar diletakkan di depan. Kemudian di dalam kasus yang keempat adalah jika ada domir yang kembali kepada khobar, jadi diletakkan, jadi harusnya ajuru al ajuru lis-shaimi, kan harusnya gitu, al ajuru lis-shaimi ajrun gitu. Tapi karena ada domir yang kembali kepada khobar, seperti di sini juga ma'al mudarrisi kitabun, kan harusnya gitu, al kitabu ma'al mudarrisi. Tapi di sini ada dhamir yang bisa kembali, yang bisa mengembalikan kepada khobar, maka mubtada'nya diletakkan di belakang. Jadi dalam keempat kasus di sini ada beberapa macam sebab mengapa khobar menjadi khobar muqaddam. Bisa jadi karena khobarnya adalah isim istifham, bisa jadi karena mubtada'nya adalah nakirah, bisa jadi karena qasr, atau karena ada dhamir yang aid yang kembali kepada khobar. Syukran.